dengan tagline Yummy and Roar. Di sini kami menghadirkan sebuah inovasi bisnis berupa nasi kepal isi yang sudah kami launching sejak tanggal 18 September 2025. Berdasarkan hasil data dan riset yang sudah kami kumpulkan, sebanyak 51,9% responden mengungkapkan bahwasannya mahasiswa tidak memiliki waktu yang cukup untuk sarapan pagi. Oleh karena itu, kami sudah mengumpulkan berbagai masalah yang akan saya sampaikan. Yang pertama, kebiasaan melewatkan sarapan ternyata masih sering ditemukan di kalangan mahasiswa. Padahal, riset dari Amerika mengungkapkan bahwasannya sarapan itu sangat penting bagi mahasiswa karena sarapan itu meningkatkan konsentrasi mahasiswa di dalam kelas. Lalu yang kedua, ternyata pilihan makanan yang praktis dan juga aman untuk dikonsumsi bagi mahasiswa itu masih sangat jarang ditemukan. Lalu yang ketiga, banyak mahasiswa yang masih memiliki keterbatasan dalam mengolah makanan, terutama pada mahasiswa rantau, yang mana mahasiswa rantau tentunya memiliki akses yang lebih sulit, terutama mereka seringkali tidak terlalu hafal pada daerah-daerah tertentu. Lalu yang keempat, solusi inovatif untuk permasalahan yang sudah saya sebutkan itu ternyata masih kurang berkembang, sehingga mahasiswa seringkali tetap memilih cara-cara instan untuk mendapatkan makanan. Dari permasalahan yang sudah saya sebutkan tadi, muncullah ide bisnis dari tim kami, yaitu Cokotan berupa nasi kepal isi yang tentunya bergizi dan juga mengenyangkan bagi mahasiswa saat sarapan. Dari berbagai permasalahan yang ada, kami menghadirkan produk Cokotan sebagai solusi, di mana solusi yang kami tawarkan yaitu yang pertama, praktis dan juga cepat. Produk ini dapat dinikmati secara langsung dan konsumen tidak perlu repot-repot untuk memasak, serta dapat dipesan secara online dengan sistem open pre-order. Yang kedua, harga terjangkau, di mana kami juga menyediakan paket yang harganya tetap ramah di kantong namun tidak mengurangi kualitas rasa. Yang ketiga, ada varian menu. Dan produk Cokotan ini memiliki berbagai varian, yaitu cokori dan juga cokoduk. Di mana cokori ini adalah Cokotan ori yang nasinya adalah nasi putih, namun cokoduk ini nasi cokot uduk. Dan juga memiliki varian isi lauk, yaitu seperti ayam, abon, dan juga ikan. Namun kali ini kami berfokus kepada isian ayam suwir, di mana telah kami melakukan riset, di mana konsumen itu lebih menyukai isian ayam suwir daripada abon dan juga ikan. Jadi kami berfokus terhadap situ, namun dapat disesuaikan dengan selera konsumen. Yang keempat, ada sehat dan juga higienis. Kami berkomitmen bahwasanya produk yang kami buat adalah 100% bahannya ada real food atau 100% bahan segar, dan kami juga mengolahnya dengan standar kebersihan dan juga mengemasnya secara rapi agar kualitasnya tetap terjaga. Yang kelima atau yang terakhir adalah fleksibel. Produk ini cocok untuk kebutuhan seperti mahasiswa, yaitu seperti sarapan, terus habis itu makan siang, atau juga bisa dapat dibawa kapanpun dan dimanapun. Selanjutnya ada target pasar. Target pasar ide bisnis kami yaitu Cokotan adalah mahasiswa dan mahasiswi Universitas Airlangga, yang dimana hal ini sudah kami kaitkan dengan identifikasi masalah yang tim kami paparkan, yang dimana mahasiswa seringkali menghadapi situasi kurangnya waktu untuk menyiapkan makanan baik sarapan maupun saat sedang istirahat. Oleh karena itu, Cokotan hadir sebagai jawaban dari permasalahan tersebut. Lalu dari hasil kuesioner yang sudah tim kami buat, yaitu sebanyak 96,2%, pembeli kami adalah mahasiswa, sehingga target produk pasar Cokotan kami ditunjukkan pada sivitas akademik mahasiswa Universitas Airlangga, terutama kalangan mahasiswa dan mahasiswi. Saya akan menjelaskan BMC atau Business Model Canvas dari produk Cokotan ini. Yang pertama ada Key Partnership. Nah, yang pertama itu kami menyuplai bahan baku produk Cokotan ini semua berasal dari pasar. Nah, yang kedua, kami juga menyediakan e-wallet dan QRIS untuk memudahkan para customer dan tentunya kita dalam melakukan hal transaksi non-tunai. Selanjutnya, key activities atau kegiatan utama kita, jelas yang pertama itu adalah membuat produk Cokotan. Yang kedua, kita selalu mengadakan yang namanya quality control agar para customer itu mendapatkan barang yang kondisi dengan bagus. Yang ketiga, itu jelas melakukan pemasaran produk kami. Yang keempat, kita selalu menerima apapun feedback dari pelanggan agar kita selalu berbenah untuk baru usaha kami ke depannya. Nah, selanjutnya itu ada value proposition atau nilai keunggulan dari produk kami. Jelas yang pertama itu ada harganya yang terjangkau, praktis, rasanya tentu enak, mengenyangkan, dan tentunya bergizi. Mengapa? Karena nasi cokot ini merupakan nasi yang di dalamnya terdapat suiran ayam, sehingga jelas mengenyangkan karena mengandung karbohidrat serta bergizi, yaitu dari protein oleh ayam itu sendiri. Selanjutnya, customer relationship. Nah, kami selalu mengutamakan pelanggan dengan cara melakukan pelayanan yang ramah dan sopan, dan selalu fast respon terhadap customer yang sedang menchat toko kami. Selanjutnya itu ada channels. Nah, untuk channel sendiri, itu bagaimana cara kita menyampaikan produk itu.
Nah, kami melakukan promosi produk itu bisa melalui media sosial seperti WhatsApp, Instagram, dan tentunya kami juga melakukan yang namanya promosi offline atau di sekitar area kampus. Nah, selanjutnya itu ada key resource atau sumber daya utama kami. Jelas yang pasti itu adalah tim dari Cokotan itu sendiri. Selanjutnya itu ada customer segment. Nah, target pasar dari Cokotan ini jelas itu di sekitar Sivitas Akademika Universitas Airlangga. Lanjut ke cost structure, itu ada bahan bakunya. Nah, bahan baku dari Cokotan ini sendiri itu ada dada ayam, cabai merah, cabai rawit, bawang putih, bawang merah, beras, serai, daun jeruk, garam, gula, penyedap, minyak, dan tentunya daun salam. Lalu kemudian kita juga mengcustom bungkus nasinya agar terlihat estetik. Yang terakhir ada revenue stream. Jadi, pendapatan utama dari penjualan Cokotan seharga 7.000 per pieces dengan laba bersih yaitu Rp2.705 per piecesnya dengan target penjualan 20 pieces per hari. Maka dapat disimpulkan pendapatan satu hari yaitu Rp2.705 dikali 20 pieces yaitu Rp54.100 per hari. Saya akan menjelaskan tentang keunggulan kompetitif. Kami mempunyai diferensiasi branding yakni Cokoduk dan Cokori. Nah, branding kreatif ini dapat menarik perhatian customer karena namanya yang unik sehingga kami mempunyai nilai jual yang tinggi. Nah, untuk variannya kami mempunyai 2 varian, yakni varian nasi cokot uduk dan nasi cokot ori. Nah, untuk isiannya ada ayam, ikan, dan abon. Nah, untuk saat ini kami lebih fokus ke isiannya ayam karena dari data kuesioner kami banyak yang memilih isiannya ayam. Nah, untuk khasiatnya sendiri yakni protein tinggi. Nah, tidak hanya itu, kami juga memberi pelayanan yang ramah sehingga customer tetap merasa senang dan puas terhadap tim kami. Sekian dari saya. Lalu ada strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan tujuan komprehensif untuk mencapai tujuan bisnis dengan cara mengidentifikasi target pasar serta memahami apa itu kebutuhan mereka. Strategi pemasaran berguna untuk memperkenalkan citra dan merek kami serta memperkenalkan produk kami ke dalam masyarakat. Strategi pemasaran yang kami lakukan mencakup pembuatan poster pre-order serta pembuatan konten kreatif. Poster pre-order yang kami buat itu memadukan dengan berbagai warna merah, warna kuning, warna hijau, warna putih yang menggambarkan produk kami, produk Cokotan. Poster pre-order tadi juga memuat berbagai informasi seperti informasi tanggal pre-order, informasi tentang varian produk kami, serta informasi mengenai gambar dari produk kami. Lalu, konten kreatif yang kami lakukan itu merupakan sebuah video yang menggunakan sound yang sedang ramai di dalam masyarakat. Video nanti akan disebarkan ke dalam sosial media produk kami dan diposting ke dalam sosial media lain kami. Selanjutnya, setelah strategi pemasaran, kami akan memaparkan terkait dengan progres penjualan nasi cokot. Yang kami telah melakukan penjualan sebanyak 3 kali, di mana launching kami pada tanggal 18 September 2025, kami berhasil menjual sebanyak 10 produk nasi cokot. Kemudian pada tanggal 24 September 2025, kami menjual sebanyak 13 produk. Dan pada tanggal 1 Oktober 2025, kami menjual sebanyak 6 pieces nasi cokot, sehingga hingga saat ini total terjual 29 pieces nasi cokot hingga tanggal 1 Oktober 2025. Dengan kami menargetkan bahwa dengan rata-rata penjualan kami saat ini yang berada pada angka 9,6 pieces per hari, bahwa target kami adalah bisa menjual dengan rata-rata 25 pieces per hari nantinya. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan tentang proyeksi keuangan dari tim Cokotan. Nah, saat ini kami hanya mampu memproduksi di 30 pieces produk per bulan dan pendapatan kami di 210.000 per bulan dengan laba di 81.000 per bulannya. Setelah mendapatkan investor, rencananya kami akan memperbesar produksi kami. Selanjutnya, saat ini kami kemampuan produksi kami selaku tim Cokotan hanya ada di 30 pieces produk per bulannya, disebabkan oleh kurangnya dana untuk memproduksi Cokotan dalam skala yang besar. Oleh karena itu, kami membutuhkan investor. Kami membutuhkan biaya atau dana sebesar Rp2 juta untuk memproduksi Cokotan di angka 100 pieces hingga 200 pieces per bulannya. Dana yang diinvestasikan tersebut akan kami gunakan untuk membeli peralatan masak tambahan dan membeli bahan untuk memproduksi Cokotan tersebut. Nah, dana 2 juta tersebut akan kembali dalam bentuk bagi hasil laba yang akan kami bagikan per bulan, yaitu sebesar 20% untuk investor. Baik, sekian presentasi dari tim kami. Semoga saudara berkenan untuk berinvestasi di perusahaan kecil kami ini.